ada kabar gembira. Ini hadisnya sahih. Likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan Allah, pasti. Cuman heran Bapak Ibu, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Nabi-nabi yang dahulu kala menyegerakan doanya. Kalau disuruh doa gancang nian nabi-nabi terdahulu kala. Disuruh doa langsung minta, disuruh doa langsung minta, doa yang bakal dikabulkan. Beda dengan Nabi, wa inni ikhtabatu da'wati. Sedangkan aku, kata Nabi, sengaja menunda doaku, sengaja menabungkannya. Datang Jibril, Muhammad, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya tidak jadi doa, kata Nabi. Muhammad, doamu akan dikabulkan oleh Allah. Enggak jadi doa. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya tidak jadi doa, kata Nabi. Loh, mengapa, kata sahabat? Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sengaja menabung doaku, akan aku tukar di hari kiamat nanti sebagai syafaat untuk umatku, yang dengan syafaat itu nantinya umatku bakal masuk surga semua. Subhanallah. Bapak Ibu, halo. Ini kabar gembira. Ya, namanya basugan saja ya. Namanya jemaah Islam tu Pak, pasti masuk surga galu-galu. Percaya ide? Percaya apa ide? Wajib percaya. Dia percaya masuk neraka. Yang namanya jemaah Islam, percaya dan yakinlah pasti masuk surga semua. Cuman ada yang duluan, ada yang belakangan. Ada yang duluan, ada yang mampir. Kira-kira Bapak Ibu pengen duluan apa mampir? Duluan ge. Kalau mampir ke neraka. Sehari mampir di neraka sama dengan 1000 tahun lamanya. Makanya jangan pernah berkhayal mampir di neraka. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Uy, di surga tuh Pak, 70 bidadari. Matunya genit-genit, matanya tajam, bidadari yang bermata jeli. Bapak-bapak berani poligami Pak? Pak Edward berani tak poligami? Tidak berani. Pak Tarmizi berani poligami? Tidak berani. Bapak-bapak yang suami-suami takut istri ini, termasuk aku, suami takut istri tidak berani poligami, nggak usah sedih Pak. Kaget di surga satu bapak-bapak dikasih 70 bidadari yang bermata jeli. Bidadari yang paling jelek itu adalah yang paling cantik kalau dibandingkan dengan semua orang cantik di muka bumi ini. Luna Maya nggak sekuku-kukunya, Dewi Persik nggak sekulat-kulatnya. Bidadari itu langsing, matanya bening, selalu perawan, tidak pernah janda. Walaupun kepake terus perawan lagi dia. Ngelihat muka bapak-bapak jadi pengen cepat mati semua ya. Pengen ketemu bidadari yang bermata jeli. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, berita gembira untuk umat Islam bahwasanya umat ini semuanya tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaat. Saya ulang lagi, semua umat Islam tanpa terkecuali
akan mendapatkan syafaat selama tidak mati dalam keadaan musyrik. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Allahumma amin. Baik, yang selanjutnya kita semua memperingati Maulid. Waktu Nabi lahir sama dengan ibu-ibu, berjuang melahirkan tuh. Ibunda Aminah sendiri, nggak ada yang menemani, dewean. Tiba-tiba datang satu wanita bercahaya, namanya Sayyidah Hawa, ibunda nenek moyang umat manusia. Nyusul kemudian yang berikutnya Sarah, Siti Sarah. Tahu Sarah, Bu? Tahu Sarah? Sarah Secan? Oh, bukan ya. Istrinya Nabi Ibrahim, wanita kedua. Nyusul yang ketiga yakni Asia. Bukan Aisyah, Asia. Siapa Asia? Istri Fir'aun. Nah, ini keren ini, Pak. Lakinya Fir'aun, bini penghulu surga. Suami penghulu neraka, istri penghulu surga. Makanya ibu-ibu sabar kalau punya laki kayak Fir'aun. Ada, Bu, laki kayak Fir'aun? Hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang saya, nggak dibuang menyakitkan. Sabar, Bu. Dulu Fir'aun jahat, istrinya solihah, bertakwa kepada Allah, menjadi wanita penghulu surga. Nyusul wanita keempat siapa? Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salam, nolong bersalin. Jadi perjuangan bersalin itu susah. Makanya buat anak-anak, buat adik-adik yang masih punya orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ridallah bi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Susah nak berjalan, direkam soalnya. Karena alat syutingnya enggak pakai yang modern, pakai HP. Yang penting bisa dipublikasi, Bapak Ibu. Baik, balik lagi bahwasanya ridallah fi ridal walidain. Waduh, aku terkesan yang tadi omongan dai cilik, budak kecil tadi, siapa namanya tadi yang dapat saweran. Kurang lama ceramahnya, sarawirnya bisa tambah banyak itu. Subhanallah, bagus Pak, disawer. Ini bapak-bapak kalau trio macan nyanyi sawernya kencang. Ini anak kita ceramah bagus. Tadi saya terkesan apa? Itu memang bahasa anak kecil, pas betul. Umat makan di kandungan, kita ikut makan. Umat ke Indomaret, melo ke Indomaret. Nah, keren itu. Itu bahasanya pas nian tuh, Pak. Pas nian itu. Subhanallah. Makanya kita ini harus berbakti. Kalau kata umatku, tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Ya bayar. Apalagi ibu. Kata umat, ame anak lemah, umat dek denak minta. Paca artinya, Bu? Paca ya. Kan dia jauh, ugan dengan muara inim itu dia jauh. Kulang di ame umat lemah, ame anak lemah, umat dek denak minta. Tapi kalau dikasih yang mau. Mas, anak sekarang ini kurang pintar, merantau dari muara enim ke Jakarta, sukses. Telepon ke muara enim udah berbahasa Indonesia. Mama, apalah nak? Mama masih punya duit? Masih. Cukup enggak, Mah? Cukup. Enggak, Mama ngomong saja, perlu dikirim lagi enggak? Iya, enggak usah ngomong. Kalau mau ngasih, ya ngasih saja. Anak sekarang payah, Pak, sekolah tinggi tapi goblok. Orang tua itu pasti bohong sama anak. Ame anak lemah, umak dek denak minta. Tapi ame anak sare, umak nangis siang malam. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Ya Pak ya, ya Pak ya. Contoh, mohon maaf ya Bu, Pak.
surganya istri ada pada suami. Tapi ingat Pak, suami tidak akan pernah bisa mengalahkan ketulusan ibunda. Nggak bisa. Ya, belum kawin Bu, rayuannya luar biasa. Keluar semua, belum kawin. Tapi kalaulah dapat, tunggu 3 bulan. Sudah 3 bulan bini minta bekerik, tahu bekerik Bu? Bini minta bekerik malah kena marah. Artinya hilang ketulusan itu, atau sebaliknya Pak, setulus-tulusnya istri, ibu-ibu tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Nggak bisa. Bapak-bapak stroke bengek, udah stroke bengek, asam urat, rematik, prostat, bocor kelek, temising di kasur, tekemeh di kasur, kata jemugan tekemeh Bu, jeminem sama ya, temising di kasur, di lamak ya, temising di lamak, tekemeh di lamak, cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat buat teh, marah. Istri ngebatin di hati sambil ngaduk teh, kapan matinya orang satu ini. Percayalah Pak, kalau demam sakit-sakitan jangan cerewet. Istri berdoa tidak, tapi ngebatin. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Makanya waktu istri saya melahirkan anak saya, dokter ngomong, Ustadz minta izin. Apaan? Istrinya mau kami operasi, entar dulu. Saya sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, baca di perut istri, Hana waladat Maryam, wa Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Baca 7 kali, tiupkan ke perutnya, bayi yang ngajak keluar. Sekali ngeden, 2 kali ngeden, 3 kali ngeden, bayi keluar. Makanya ibu-ibu kalau susah melahirkan, jangan dioperasi sesar, langsung telepon saya. Jauh tapi Bandar Lampung ke Muara Enim, nanti saya ijazahkan bacaannya. Karena begini, apa-apaan zaman sekarang Pak, apa-apa operasi. Nah itulah perjuangan seorang ibu, perjuangan yang sungguh luar biasa. Lahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Senin 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Nah kita bergembira akan kelahiran itu pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nantinya. Allahumma amin. Baik, yang berikutnya bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di usia 5 tahun Nabi kita didatangi malaikat. Malaikat yang datang nih Jibril dengan Mikail alaihi wassalam. Dioperasi dada Nabi, dadanya dibuka, diembek, hatinya dicuci oleh malaikat Mikail, bahasa agamanya sibghah, dicelup. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Beliau itu dari kecil dipersiapkan, 5 tahun disibghah, padahal jari Nabi dilantik umur 40 tahun. Jadi Nabi saja dipersiapkan sejak kecil, apalagi anak kita. Pengen anak bertakwa, pengen anak yang soleh, persiapkan sejak kecil. Di mana mempersiapkannya? Sibghah di rumah. Al baitu madrasatul ula, rumah tangga merupakan sekolah yang pertama dan paling utama bagi putra putri kita. Makanya orang Arab ada pepatah, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Yang ada di bak nurun ke anak, yang ada di umak nurun ke anak. Jema Jawa, apa kata jema Jawa? Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Coba diulang. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Sekali lagi.
nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Makanya ada cerita di dusun Batu Raja. Bahasa Muara ini rambutan itu apa, Pak? Rambutan. Kalau bahasa Ugan hambutan. Dia pakai R, pakai H, hambutan. Ada jeme galak kelengetan hambutan. Diimbangi, diintip, sapulah yang galak maling nih. Rupanya yang maling dak kecil. Begitu diperkeki, hoi, ngan ini galak ngambil hambutan kuning. Kalau bahasa Muarin ngan itu apa? Dengan ya Pak ya. Dengan ini galak ngambil hambutan kuning. Pantasan hambutan ku habis. Diam dak kecil nih. Ku kata gok bakngan ngan kele. Mana bakngan? Kata kelah aku dek takutan. Mana bakngan? Bak tuhunlah ada jemenya. Oi, rupanya baknya di pucuk hambutan. Bak yang di pucuk, anak yang di bawah. Pantasan anaknya rajin maling, Pak. Bak yang ngasih contoh. Artinya Bapak Ibu, kalau pengen anak yang solih, ajarin. Pengen punya anak yang bertakwa, kondisikan dari rumah. Kita nih galak nian. Peringatan Maulid Nabi nih, saban tahun peringatan Maulid. Gayanya meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak dicontoh tuh? Bebini banyak. Itu yang kita pikir. Yang nomor satu yang harus kita contoh dari Nabi itu integritas. Kalau kata jemaah sekolah, integritas, siddiq, pintar sekaligus benar. Ini yang nomor satu, Pak. Karena inilah masalah bangsa kita ini. Masalah terbesar bangsa Indonesia adalah banyak orang pintar tapi tidak benar. Ini negara kita, muslimnya mayoritas tapi korupsinya ranking 4. Awas Pak Kades dana desa. Hati-hati. Galak nian uang nyalon kepala desa nih Pak. Ada dana desa soalnya. Tidak apa-apa nih, mengingatkan di awal kan. Harus diingatkan di awal. Hati-hati. Karena begini Bapak Ibu rahimakumullah, anggaran buat pendidikan itu 400 triliun per tahun. Bu, berapa nolnya tuh Bu? Diketik di kalkulator tak muat Pak. 14 nolnya, error kalkulator. Mestinya dengan uang sebanyak itu Bapak Ibu pendidikan gratis dari PAUD sampai sarjana. Mestinya. Gaji guru honor paling kecil 5 juta seharusnya. Guru PNS 10 juta. Guru ngaji 15 juta. Imam masjid 20 juta. Nunggu aku jadi presiden. Kalau aku jadi presiden, aku janji Bapak Ibu, Pak Raswan aku jadikan menteri dalam negeri. Pak Tarmizi menteri agama. Apalagi kira-kira Pak Badrul menteri desa tertinggal lah ya. Siapa nak milik kita ya Pak ya. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengapa duit kita banyak, APBN kita gemuk, tapi banyak masalah? Karena banyak korupsi di negara kita ini. Jadi proyek kita ini Bapak Ibu sebetulnya nggak usah muluk-muluk lah. Ayo kita ciptakan anak-anak yang jujur, pintar sekaligus benar. Karena kalau dipikir-pikir masih mending bange de benar. Tahu pacak bange Pak? Bange bin Buyan Pak. Ame jema bange bin Buyan de benar masih mending. Paling maling kotak amal. Di masjid pernah kehilangan kotak amal? Pernah? Sering? Waduh, banyak orang goblok nggak bener di sini nih. Tapi kalau orang goblok nggak benar, buyan tidak benar, paling berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Hati-hati yang bawa sendal kulit hilang.
Tapi Bapak Ibu, kalau orang pintar tidak benar, orangnya calak tapi tidak jujur, hancur negara kita ini gara-gara orang pintar tidak benar. Korupsi merajalela. Anak-anak sekarang nih Bu, kalau cuman calak, kalau cuman pintar, lebih pintar dari emaknya. Iya Pak ya? Anak sekarang sudah ngerti internetan, twitteran, facebookan, googlingan, twitteran, apalagi youtuban. Sedangkan umatnya katrok bukan main. Ibu-ibu ini mencet SMS tidak selesai-selesai, malah salah kirim lagi, kekirim ke kepala desa. Bunyi SMS-nya sayang, nah salah kirim, salah pencet. Anak sekarang bahkan lebih pintar dari gurunya. Ini ada anekdot ini Pak, di Jawa situ Bondo ada guru SMA praktek, disiapkan satu gelas isinya air tawar, satu gelas isinya alkohol, disiapkan segenggam cacing. Kata murid-murid, Bu guru, praktek enggak usah dilanjutkan. Lo ngapa? Kata gurunya, kalian jijik sama cacing. Cacing bahasa Inem apa? Oh cacing itulah samung ya. Kalian jijik sama cacing, bukan jijik sama cacing Bu guru. Kami murid-murid ini sudah ngerti semua. Kaget Bu guru, hebat murid zaman sekarang, belum dipraktekin sudah ngerti duluan, kan pintar. Oh zaman aku sekolah Bu, maju ke depan ngompol di celana, gemetar, tak berani ngomong depan guru. Murid zaman sekarang berani ngajari guru. Oke kata Bu guru, ibu pengen tahu kayak mana kalian mempraktekannya? Murid-murid maju praktek, separuh cacing masukin air tawar, separuh masukin alkohol, diam setengah jam. Udah lewat setengah jam, murid-murid ngomong, lihat Bu guru, cacing yang masuk air tawar masih hidup semua, cacing yang dalam alkohol mati semua. Maka Bu guru, kata mereka, praktek membuktikan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Oi Pak, anak sekarang pintar nih, anak zaman sekarang nih. Kalau dipikir-pikir masuk akal, cacing masuk air tawar hidup, cacing masuk alkohol mati. Pantasan anak muda zaman sekarang demen mabok. Ngapo bang mabok? Biar dak cacingan katanya. Allahu Akbar. Lah rajin mabok, cacing dak mati-mati, miras dioplos. Begitu dioplos diminum, bukan cuma cacing yang mati, orangnya mampus juga akhirnya. Ini zaman kita. Yuk mari kita ciptakan generasi yang pintar sekaligus benar. Insya Allah. Kalau pacak ini sumbangsaran Bapak Ibu, biar anaknya pintar. Kalau di rumah anak belum tentu benar, pondokkan ke pesantren. Silakan, anak harus mondok Pak biar selamat. Masukkan ke pesantren 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Apalagi pesantren di Jawa Bapak Ibu, alumni pesantren jadi sarjana hukum, alumni pesantren jadi dokter. Anaknya kawanku Kiai Ihya Ulumuddin, Mustasar PWNU Provinsi Lampung, masuk Unila, terima fakultas kedokteran, jalur tes hafalan Alfiyah Ibnu Malik. Budak pesantren lah pacak jadi dokter, budak pesantren jadi insinyur. Tidak ketinggalan zaman. Budak pesantren jadi wakil presiden, budak pesantren jadi menteri. Tidak ketinggalan zaman. Maka sumbang saran Bapak Ibu, anak atau cucu, yuk kita kirim ke pondok pesantren. Maju pondok pesantren zaman ini, semakin berkembang semakin maju. Tapi kalau tidak mau ya jangan dipaksa, nanti anaknya kabur kan tidak jadi. Kalau tidak mau nak, kamu boleh SD, boleh SMP, boleh SMA, boleh unsri, tapi ingat nak, ngaji. Nah budak kecil nih Bapak Ibu, kalau ngaji nak diantar, nak didaftarkan, jangan berangkat dewe. Guru ngaji tanya, anak siapa kau nih? Anak bapak. Siapa umakmu? Mama. Tidak tahu namanya. Harus jelas siapa namanya, didaftarkan. Abi, Umi, Ustadz, Ustadzah, titip anak kami.
ajarkan Al-Quran. Ame dia nakal marahi, ame dia melawan pukul, kami ikhlas. Tapi kalau dia bangun ngaji dak nyambung-nyambung, sabar. Kalau keturunan dak jauh dengan bapaknya, apalagi umaknya. Iya Pak, anak bange bin buyan bukan salah anak keturunan, itu genetik. Walaupun kalau kata kiai sejatinya tidak ada orang bodoh, dak katik wong bange buyan, dak katik. Yang ada itu orang malas. Semalas-malasnya orang, sepintar-pintarnya orang kalau malas goblok, segoblok-gobloknya orang kalau rajin pintar. Maka antar anak ke guru ngaji, titip anak kami, ajarkan Al-Quran, pahamkan agama, kami berserah niat, terserah anak kami nak diapakan. Sebelum pamit pulang, masuk rogoh kantong, celok kantong nih, agak sedikit serat karena banyak isinya. Ini uang muka 5 juta, subhanallah. Ada tidak di Teluk Lubuk Pak? Pahit. Ya kalau tidak sama itu semampunya Bapak Ibu rahimahumullah. Karena mengapa? Itu bisyarah, itu pengorbanan agar anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Kadang-kadang cuman sahriyah 20.000 sebulan. Berapa kalau di Muara Inim nih Pak? 20.000 sebulan ngaji itu. Udah nyampe? Bahaya kalau udah nyampe. 5.000 sebulan, 6 bulan nunggak nggak bayar-bayar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak ngudut Pak. Sehari paling murah katakanlah 10.000 ya Pak. Kali sebulan 300.000. Jadi mengudut sehari 10.000, sebulan 300.000. Ngudut 300.000 buat anak ngaji minimal 300.000. Tidak usah banyak-banyak, murid guru ngaji 20 kali 300.000, 6 juta per guru ngaji. Sebulan dapat 6 juta langsung kredit Agia. Iyalah Pak. Ustaz, aku tidak merokok, apalagi tidak merokok Pak. Ame dek ngudut, tidak ngerokok double 600.000. Kali 20, 12 juta. Kredit Innova. Pan keren guru ngaji. Oke, enggak segitunya enggak apa-apa. Semampu kita, tapi ada pengorbanan buat guru ngaji. Guru ngaji itu begini Bapak Ibu. Dikasih alhamdulillah. Enggak dikasih dia enggak bakal nagih Pak. Mengapa demikian? Karena dia tahu dia sedang mengajarkan Al-Quran, dia menjaga kehormatan Al-Quran. Subhanallah. Kalau di dusunku paling nyindir guru ngaji itu. Kalau lamu dak bayar, beras labis guru ngaji. Ngaji nyindir, berubah, bukan lagi baca Iqra, bukan baca turutan, bukan baca juz amma. Ngaji hari ini hafalan. Bada sembah, yada sayah, roda serah, bayaro. Bada sembah, yada sayah, roda serah, bayaro. 1 jam bayaro. Pas balik umak bertanya, ngaji apa tadi nak? Bayaro. Oi bayaro. Kalau main 7 mak, gisok njok tahu guru ngaji, soda seso, bada sembah, roda sero, sobaro. Oh ya, anak-anak murid ngaji santri masuk ke TPG, TPA langsung ngomong sobaro. Sabar lagi guru ngaji. Kita heran Bapak Ibu, di Republik Indonesia ini artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Iya, enggak semua sih ada. Artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Coba berhitung Pak artis. Siti Badriah, pacak Siti Badriah. Oh, Siti Badriah tuh nyanyi kok lagu emang lagi santai. Cuman saya itu bayi Pak nyanyinya 5 menit 30 juta.
Dulu trio macan iwak peyek nasi jagung 30 juta cuma 5 menit. Ayo ting ting satu lagu alamat palsu 30 juta cuma 5 menit. Yang paling mahal tuh Agnes Monica 200 juta cuma 5 menit. Nah aku Pak ceramah jauh-jauh. Yalah jam berapa nih ceramah ini ya? Nggak tahu nasibnya berapa ini kira-kira. Subhanallah. Nggak Pak Termizi guyon-guyon. Karena beliau sudah nanya, Pak Ustaz, berapa lah kira-kira? Kalau aku nih Pak dikasih alhamdulillah, nggak dikasih, kelewatan lah Pak. Jauh Bandar Lampung tuh. Cuman ini jujur ini, jihadnya penceramah itu bukan lagi ceramah. Kalau ceramah ini lemak lah, mulut dicak dioli, lancar ngomong. Ini bukan jihadnya. Jihadnya penceramah itu ada 2 kondisi. 1, mengamalkan apa yang dia ceramahkan. Karena itu penyakit penceramah Pak, ngomong lancar, oh pacaknya kalau ngomong, tapi sulit mengamalkan apa yang dia sampaikan. Kalau kata jemaah Jawa, jar oni iso ujar ra iso ngelakoni. Makanya jihad penceramah mengamalkan apa yang dia sampaikan. Itu jihad pertama. Jihad kedua penceramah pulang ceramah lupa diamplopin. Nah, itu jihad itu. Jangan sampai WA Pak Tarmizi ada yang lupa enggak ya? Enggak jadi jihadnya. Coba bapak-bapak lihat Nabi dulu dakwah kemana-mana enggak diamplopin, enggak disangoni, enggak ada transportnya, enggak ada tarifnya. Itu dakwah yang sesungguhnya. Makanya saya malu Pak Tarmizi kalau ditanya tarifnya berapa. Ceramahnya belum tentu bagus, isinya juga belum tentu ngena, kan begitu. Kadang-kadang kita perasaan Pak, subhanallah. Tapi yang paling penting bahwasanya malu saya dengan guru ngaji Bapak Ibu. Guru ngaji itu ikhlasnya ngajar ngaji itu. Dia nak nagen dak lemah karena dia bawa Al-Qur'an. Padahal Bapak Ibu, bini guru ngaji itu banyak yang cerewet lah sebetulnya. Tidak serahah semua bini-bini guru ngaji itu, ada yang cerewet. Kalau kata jemogan nutup judes. Suaminya dicemberutin, mulutnya monyong gara-gara nggak punya duit. Artinya memang guru ngaji adalah guru paling ikhlas di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah memuliakan para guru ngaji. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Balik lagi, mari kita ciptakan, kita didik generasi kita menjadi generasi yang pintar sekaligus benar. Insya Allah. Lanjut Bapak Ibu, usia 6 tahun Nabi kita ditinggal ibundanya Aminah, wafat meninggal dunia. Resmi yatim piatu. Umur 8 tahun ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, wafat meninggal dunia. Beliau diikutkan ke pamannya, makanya orang Arab taunya baknya Nabi itu Abu Thalib, pacaknya jemaah Arab itu Pak. Tidak kenal Abdullah. Karena Nabi masih dalam kandungan, Abdullah sudah wafat meninggal dunia. Makanya Nabi berkata sama orang Baduy tanya, Nabi, bakku di mana? Pinar, neraka kata Nabi. Ngambek, nyelingut itu kalau bahasa ini apa ya ngambek itu? Ngambek lah pokoknya, merajuk Pak. Merengut ya, merengut dia. Tidak setuju diomong ke bapaknya di neraka. Keluar dia. Nabi manggil, sini budai. Jangan dulu merengut kata Nabi. Inna abi wa abaka finnar. Bapakmu sama dalam neraka. Nah ini jemaah Wahabi Pak, salah kaprah. Kata jemaah Wahabi, jemaah tua Nabi masuk neraka. Makanya Bapak Ibu hati-hati kalau masuk pesantren, masuk pondok, jangan gabung Wahabi. Payah jemaah Wahabi itu ngatakan jemaah tua Nabi masuk neraka gara-gara hadis ini. Yang dimaksudkan Nabi bukan Abdullah radhiyallahu an, bukan Aminah ibunda kita. Yang dimaksudkan Nabi Abu Thalib ya. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Jadi bukan yang dimaksudkan sedemikian rupa. Jangan salah paham, jangan gagal paham. Makanya hati-hati kalau ngaji. Baik, saya lanjutkan. Usia 25 tahun Nabi kita menikah. Nah, bebinilah Nabi.
Aku njok tahu dengan budak-budak yang masih bujang. Kata Mbah Maimun Zubair, itu waliullah itu, umur pernikahan itu 21 sampai 27, 28, kelipatan 7, 21 sampai 28. Usia menikah paling bagus tengah-tengah usia Nabi 25. Makanya kalaulah umur 28 belum nikah, belum kawin, gadis tua, bujang tua. Kalau kata seniman Batu Raja, buruk barang tergantung. Subhanallah. Tak usah diterjemahkan, itu kaos lampu katanya Pak. Lampu terungking katanya begitu. Lampu petroma. Lah tuiga, jangan banyak milih lagi. Kalau umurlah 28 segera nikah. Jangan ditunda-tunda lagi, ketuaan. Terlambat itu. Nah, Nabi menikah usia 25, usia pas. Menikahnya, woi janda bu, janda umur 40. Ada janda umur 40 di sini? Mana jumanya mana? Hanya ama cinta nak dikundang balik soalnya. Nabi itu nikah bujang ting-ting, nikah sama janda umur 40 tahun. Tujuannya apa? Walaupun beliau belum diangkat menjadi nabi, tapi beliau mendobrak kebudayaan masyarakat Arab jahiliyah yang merendahkan kaum perempuan. Makanya Nabi menikahi janda umur 40 tahun. Orang Arab jahiliyah merendahkan kaum wanita, disebutkan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadim. Bangsa Arab jahiliyah itu apabila mereka mendengarkan kabar istrinya melahirkan anak perempuan, nunduk kepalanya, hitam wajahnya, wa huwa qadim, dan dia marahnya bukan main, digamparin istrinya. Dasar istri sialan, kok melahirkan anak perempuan. Bejat bangsa Arab itu Pak, malu kalau punya anak perempuan. Maka Nabi contohkan, yang pertama kali dinikah bukan gadis tapi janda. Bawa ke depan Ka'bah, Nabi ngomong. Apa kata Nabi? Khadijah, wallahi sekali, wallahi 2 kali, wallahi 3 kali. Bersumpah Nabi ini, saya bersumpah Khadijah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah. Makanya Pak, bapak-bapak ini boleh kawin lagi, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu Pak. Sabar. Oh Ustaz, biniku tidak mati-mati, racun Pak. Paling pasalnya pembunuhan berencana itu Nabi Bapak Ibu. Subhanallah. Makanya Khadijah tidak pernah dimadu. Ini ilmu buat ibu-ibu. Khadijah tidak pernah dimadu, dijadikan yang satu-satunya. Bahkan Nabi menduda 3 tahun. Kalau aku tidak sanggup Pak 3 tahun menduda. Ada cerita di talang kita di dusun, unggang-unggang. Kalau bahasa ini kakek itu apa? Ugo ya. Unggang alias ugo. Bini ugo manggilnya apa? Amat Ume. Uyut. Kajut. Anjing yang berkajut bahasa Sunda bahaya Pak. Kalau kajut bahasa Sunda bahaya. Ini kajut bahasa kita kan. Jadi ugo nih tadi kajut meninggal. Belum nyampe 40 hari dikubur, tanah kubur masih abang gale. Ugoh ni tadi demam, gemetah. Sampai bersuara, Anak cucu ngurus. Apa kata anak cucu? Kata anaknya, bak nak pecel, enggak katanya. Bak nak bakso, enggak. Bak nak sate, enggak. Bak nak kawin lagi, katanya. Oi ugo. Tak tahan Pak, langsung sembuh, ditawari begini lagi. Itu kalau kita Nabi menduda 3 tahun. Bahkan ceritanya Pak, Nabi pernah menikahi nenek-nenek namanya Saudah. Ada Bu Saudah di sini. Saudah nenek-nenek umur 60 tahun. Makanya ini persiapan buat Pak Rasuan. Kan jadi kades Pak ini kan.
Amelah jadi kades nih Pak Raswan, jadi idola masyarakat. Kalau Pak Raswan nak berbini lagi cari nenek-nenek ugo apa kajut tadi yang umur 60 tahun. Kuy, ibarat mobil mogok itu Pak. Copot semua onderdilnya. Itu Nabi kita. Sungguh luar biasa kata Nabi, wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Orang yang paling baik di antara kalian semua adalah orang yang paling memuliakan istrinya. Umur 40 tahun Nabi kita resmi diangkat menjadi Rasul. Umur 53 tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita langsung lanjut ke 63 karena cerita wafatnya ini mau agak panjang Bapak Ibu. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Nah ini kabar informasi Bapak Ibu. Nabi kita nih lahirnya Senin, wafatnya Senin pula. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi rata-rata Pak, umat Nabi pula akan dimatikan di hari dia dilahirkan. Besok ini hari apa besok? Kemis. Ada bapak-bapak yang lahir hari Kemis. Siap-siap soalnya. Jangan-jangan besok mati kan? Rata-rata. Bukan segalanya, tapi rata-rata akan dimatikan pada hari dia dilahirkan. Nah singkatnya datang Israel. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Kata Nabi, yang salam di luar siapa? Fatimah. Datangin. Kata Fatimah, bak kudang demam. Dia pacak nyambut tamu. Besok datang lagi sini. 3 kali datang. Bolak-balik. Kata Nabi, Fatimah, siapa itu? Kata Fatimah, rajulun a'rabi, laki-laki Baduy. Tapi ada yang aneh ayah. Begitu aku lihat matanya beradu pandang, begidik jantungku, berdiri bulu kudukku, terasa copot persendian tulang belulangku. Atadruna man huwa ya Fatimah? Kamu tahu siapa dia wahai Fatimah? La ya abah, enggak tahu. Kalau engkau ingin tahu siapa dia wahai Fatimah, dialah malaikat Israel alaihi salam. Suruh dia masuk ke dalam. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Waalaikumsalam ya Israel. Ada apa? Kamu datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh Muhammad, kalau dia boleh aku nak balik lagi. Subhanallah, saking sopannya Pak. Kalau aku nak dicabut diizinkan mah itu, ajung balik malaikat Israel. Jangan pulang lagi kamu, pergi sono, saya belum siap mati. Kata Nabi, aina Jibril? Mana Jibril? Ngobrol dengan Jibril. Selesai ngobrol, panjang ngobrolnya. Kata Nabi Israel, cabut nyawa saya. Maka dicabut nyawa Nabi pelan-pelan dari ubun-ubun. Yang pertama kali mati Pak, yang pertama telapak keting. Tahu keting? Telapak kaki. Nah ini cirinya. Ini pengalaman dan ilmu Bapak Ibu. Kalau kata jemugan, ilmu tumbuk namanya. Kalau telapak keting lah melengkung, umurnya paling lama 3 hari mati. Coba periksa telapak keting masing-masing Pak. Kalau lah melengkung, siap-siap. Mangke husnul khotimah maksudnya. Kalau zaman anak mati itu kan tulang belakang ini rata dia. Namanya tulang belakang itu kan tegak tapi melengkung. Tapi yang anak mati apa mati di sini? Mati. Semenda ya mati itu ya. Aman anak mati Bu, rata tulang belakang ini. Ame telentang di lantai ini langsung lepek, dimasukkan telapak tangan di sini, telapak tangan kita, dia pacak lagi. Karena rata dengan lantai. Nah, duduk saja nak nyender dia. Coba kena yang nyender-nyender di dinding tu. Kalau kau dah miringnya
siap-siap nek nyender nian kalau jumlah anak mati dek pacak bertegak lagi. Nah Nabi ini Bapak Ibu ditarik nyawanya sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di pusar, sampai di dadanya. Suatu nyawa Nabi sampai di dada. Nabi wasiat, usikum bis shalah. Aku wasiatkan kepada kalian semua jaga sholat. Enggak muluk-muluk jadi orang Islam nih Pak, Bu. Jaga sholat kata Nabi. Wasiat Nabi. Jangan sampai kalau kata jemaah sholat zuhur mepet asar, asarnya nombor maghrib, maghribnya mentok isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Tiban sholat subuh niatnya mah ini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kodoan ilahi ta'ala. Ngapu kodoan Pak jam 8 sholat subuh. Bininya nyusul, tapi kata bininya usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Ngapa kesiangan, Bu? Jam 9 sholat subuh. Anak nyusul, tapi kata anaknya usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholat. Masih lemah. Kalau kata jemaah Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Jaga sholat. Karena itulah Bapak Ibu yang pertama kali dihisab. Mudah-mudahan dengan sholat Allah ridho kepada kita semua. Allahumma amin. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di kerongkongan. Ketika nyawa Nabi sampai di kerongkongan, beliau berwasiat lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita. Jaga kaum wanita, selamatkan kaum wanita. Mengapa? Nabi cerita, at-tala'tu fil jannati fara'aitu aktar ahlihal fuqara. Kata Nabi, aku dibawa ke surga, aku berkunjung ke surga bersama malaikat Jibril, dan aku lihat di surga kebanyakan penghuni surga orang fakir, orang miskin. Makanya Bapak Ibu, kalau nak gancang masuk surga, jangan kaya. Hartanya kumpuli, kasih ke aku, biar aku yang nanggung akibatnya. Cuma kaya susah Pak, masuk surga lama hisapnya. Tapi kalau orang miskin cepat masuk surganya. Kemudian watola'tu finnar, lalu aku dibawa melihat neraka. Kata Nabi, fara'aitu aktaru ahlihan nisa, dan aku lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka perempuan. Bu, nak masuk surga apa neraka? Surga. Kalau cuma itu surga. Ya Pak, kalau ugan itu kan surga. Nak masuk surga kan? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Betina, kerbau itu betina kan? Kerbau bin betina nih, alias betina nih Bapak Ibu. Gampang nian masuk surga, gampang masuk neraka. Ibu-ibu nih kalau nak ke surga gampang taat suami. Tapi kalau nak ke neraka gampang melawanlah dengan suami. Suami lagi tidur Bu, sipak pala. Gratis masuk neraka. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Gampang. Coba ibu-ibu, kalau dalam kitab Fi Akhlaqin Nisa itu disebutkan beberapa riwayat, perempuan paling gampang bikin pahala. Perempuan cium tangan suami salim, itu pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi lakinya hitam.
persis Hajar Aswad. Bu, ya gosong-gosong hitam tuh, makanya buat yang gadis-gadis nih kalau cari laki jangan yang kuning, jangan yang putih, jangan yang coklat, cari yang hitam. Persis Hajar Aswad. Satu kali cium tangan suami pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Ibu-ibu nih nyuci baju laki, nyuci apa bahasa ini? Nyabun nyesah ya. Nyabun baju laki, satu baju ibu-ibu dapat 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Jadi ibu-ibu kalau 10 nyuci nyabun sahih, 2 celana dalam, ganti di bapak di celana dalam ya. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja panjang, yang keenam koko, yang ketujuh baju kemeja pendek, yang kedelapan kolor pendek, yang kesembilan baju begawi, celana begawi, celana ngantor, yang ke-10 sarung. 10 ibu-ibu nyabun nyesah sehari pakaian suami, ibu-ibu dikasih 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya bu kalau habis bikin dosa nyuci baju, oi lah bersih galau ustadz, yang bersih cuci lagi. Tanya dengan laki, pak mana kolor? Oh pakai, lepas pak. Kirain mau ngapain ya pak, ternyata nyuci kolor. Ternyata luar biasa, perempuan gampang cari pahala. Tapi aku ini nak bertanya sama ibu-ibu, bu, ada berapa tugas kewajiban istri kepada suami? Berapa bu? Hah? Banyak? Oh berapa? Pantas perempuan banyak masuk neraka ya banyak. Dak pacak kewajiban. Aku bertanya, masak nasi kewajiban siapa? Kewajiban siapa? Salah bu. Masak nasi itu kewajiban laki. Setuju atau setuju? Ya setuju sajalah. Nyuci baju kewajiban siapa? Laki. Nyuci piring kewajiban siapa? Laki. Nyari duit, nyari nafkah kewajiban siapa? Suami. Jangan istri. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Kalau anak kencing berak di celana, nyebokin, basohi, kewajiban siapa? Suami. Nah lu bapak-bapak, sial mendengarkan ceramah malam ini. Kewajiban istri kepada suami cuman ada satu, taat perintah suami. Makanya bu, kalau diperintah masak, kalau diperintah nyuci, kalau diperintah mijiti. Kata ibu-ibu di Lampung, gegoh gawah Pak Ustaz. Semegikinah samu saja. Memang prakteknya sama ibu-ibu, tapi prinsip yang membedakan. Makanya mulai hari ini ibu-ibu luruskan prinsipnya. Sama masaknya, niatkan masak karena taat suami, nyuci karena taat suami, ngepel karena taat suami. Semua kalau dikerjakan karena taat suami, ibu-ibu dijamin masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ditarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. Nabi mengingatkan lagi, as-sholat, sholat dan sholat lagi. Umatku. Wafatlah Nabi
di usia 63 tahun, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tiada lain tiada bukan, hanyalah seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad mati atau terbunuh, kalian semua ingin kembali ke belakang meninggalkan ajaran Islam? Wa may yanqalib ala aqibaih, barang siapa yang kembali ke belakang meninggalkan ajaran Islam, falayyadurallaha syai'a, dia tidak merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah cuman memberi balasan kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi